Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan tugas 4 pada mata kuliah analisis struktur metode matriks. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Iko Galih Pangestu, NIM akhir 143. Yang kedua, saya sendiri Itu Bagus Putu Bisana RM, NIM akhir 144. Yang ketiga yaitu Ide Bagus Ari Narayana, NIM akhir 146. Dan yang terakhir Imade Dwi Ranagi Sanjaya, NIM akhir 153. Baik, pada tugas 4 ini adapun soalnya yaitu sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran, dimensi, dan pembebanan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Abaikan beban akibat berat sendiri elemen struktur. F absen C sama dengan 25 MPa. EC sama dengan 4700 dikali F absen C setengah MPa. Baik, ini gambar portalnya. Nah, lanjut ke penyelesaian. Untuk langkah awal yaitu kita harus mencari E. E sama dengan 4700 dikali 5 MPa, maka hasilnya yaitu 23.500 MPa. Rumusnya seperti yang saya sampaikan tadi pada saat pembacaan soal. Setelah itu kita memberikan nomor pada tiap elemennya. Nah, seperti ini penomorannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah selesai memberikan penomoran, kita lanjut ke menghitung matriks kekakuan masing-masing elemen. Dimulai dari batang 1. Nah, batang 1 ya ini A dan B. Huruf A dan B batang 1. A-nya sama dengan 250. 250 ini diperoleh dari ini 25/25. Untuk mencari nilai A yaitu 250 mm dikali 250 mm, maka hasilnya yaitu 6,25 kali 10 pangkat 4 mm persegi. L sama dengan 4 meter, ini L-nya. Baik, kita lanjut mencari I. I sama dengan 1/12 dikali 250 mm dikali 250 mm kubik, maka hasilnya yaitu 3255 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Lanjut kita mencari lambda I, yaitu dengan cara 0 dikurang 0/4, maka hasilnya 0. Lanjut ke lambda Y, yaitu 4 dikurang 0/4, maka hasilnya 1. Nah, setelah melakukan perhitungan tadi di atas, kita mencari matriks kekakuan batang koordinat lokal. Adapun rumusnya seperti di bawah ini. Nah, angka-angka tadi kemudian dimasukkan, maka akan digabungkan dengan rumus, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kita memperoleh hasil matriks terampus perpindahan. Setelah itu kita menghitung nilai kekakuan elemen struktur batang 1 dengan koordinat global. Rumusnya yaitu K sama dengan T pangkat T dikali K absen dikali T. Nah, ini rumusnya. Kita masukkan nilai hasil yang tadi di atas, maka diperoleh hasilnya ini. Setelah itu kita mencari matriks kekakuan struktur global. Untuk mencari matriks kekakuan struktur global, seandainya kita mengambil angka 13 dan 13, kita inputlah angka 13 dan 13. Angka lainnya bisa dimasukkan dengan angka 0. Angka yang tidak diketahui bisa dimasukkan dengan angka 0. Kemudian kita lanjut ke batang 2. Batang 2 itu A-nya yaitu 200 mm dikali 200 mm, maka hasilnya yaitu 4,4 kali 10 pangkat 4 mm persegi. Nah, 200 mm ini didapat dari gambar portal di atas. Nah, ini dia 20/20 dan luasannya itu 3,5 meter. Nah, ini luasannya 3,5 meter.
Lanjut ke I. Untuk mencari I sama dengan 1/12 dikali 200 mm dikali 200 mm kubik. Maka hasilnya yaitu 1000,333 kali 10⁸ mm pangkat 4. Lanjut ke lambda I, yaitu 0 dikurang 0 dibagi 3,5, maka hasilnya 0. Nah, lambda Y-nya 7,5 ini didapat dari 4 pada batang 1 ditambah 3,5 pada batang 2. Maka hasilnya yaitu 7,5 dikurang 4/3,5, maka hasilnya yaitu 1. Lanjut kita menghitung matriks kekakuan batang dengan koordinat lokal. Nah, untuk mencari kekakuan batang dengan koordinat lokal, kita inputlah angka-angka di atas ini, hasil perhitungan di atas ini pada rumus ini, maka didapatlah hasilnya. Setelah hasilnya kita dapat, lanjut ke matriks transpos perpindahan, maka hasilnya ini. Kemudian kita menghitung nilai kekakuan elemen struktur batang 1 dalam koordinat global. Adapun rumusnya yaitu K sama dengan T pangkat T dikali K absen dikali T. Nah, setelah itu rumusnya angka transfer perpindahan kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kita menghitung matriks kekakuan struktur global. Sama seperti batang 1, untuk menghitung matriks kekakuan struktur global, kita ambil perumpamaan 9 dan 9. Kita inputlah angka 9 dan 9. Angka yang tidak kita ketahui bisa kita tulis dengan angka 0. Kemudian lanjut ke batang 3. Batang 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pada batang 3, 4, dan 5. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencari komponen-komponen yang diketahui, seperti A didapatkan 6 kali 10⁴ mm kuadrat, kemudian lebarnya L 5 meter dan I sama dengan 4,5 kali 10⁸ mm pangkat 4. Kemudian lambda X nya kita dapatkan 1, lambda Y nya kemudian 0. Untuk mencari matriks K aksen, kita masukkan komponen-komponen yang telah didapatkan ke dalam matriks kekakuan batang dengan koordinat lokal K aksen. Rumusnya seperti berikut. Kemudian setelah kita dapatkan, beginilah prosesnya. Kemudian hal yang kita lakukan adalah melakukan matriks perpindahan transpos T seperti berikut. Kemudian hal selanjutnya adalah menghitung nilai kekakuan elemen struktur pada batang 3 dengan koordinat globalnya dengan rumus K sama dengan T transpos K aksen dan T. K sama dengan berikut adalah rumusnya. Setelah itu, jangan lupa untuk memberi penomoran pada batangnya, lalu masukkan hasil-hasil yang tadi telah kita dapatkan. Kemudian matriks kekakuan struktur global pun didapatkan dengan hasil sebagai berikut. Untuk berikutnya batang 4, metodenya sama seperti batang-batang sebelumnya. Pertama-tama kita cari dulu komponen-komponen yang diketahui seperti A, L, I, lambda X, dan lambda Y. Berikut hasil-hasilnya, tentu berbeda ukurannya dengan batang sebelumnya. Untuk A, 8 dikali 10⁴ mm kuadrat, L nya 5 meter, I nya
1,067 kali 10 pangkat 9 mm dengan lambda X nya 1 dan kita dapatkan lambda Y nya 0. Kemudian komponen-komponen tersebut kita gunakan untuk mencari matriks kekakuan batang dengan koordinat lokalnya K aksen. Setelah kita masukkan dan mendapatkan K aksen tersebut, kita mencari matriks transpos perpindahannya, yaitu T, seperti berikut. Rumusnya pun masih sama untuk menghitung nilai kekakuan elemen struktur batang 1 dalam koordinat globalnya. Rumusnya seperti batang sebelumnya. Setelah kita mengetahui bahwa metode yang digunakan pada batang ini, kita masukkan juga penomoran-penomoran pada batang tersebut, seperti yang telah tersedia. Berikutnya, matriks kekakuan struktur global pun didapatkan sebagai berikut dengan hasil yang telah kami cari. Pada batang 5, A, L, I, lambda X dan lambda Y nya diketahui sebagai berikut. Dengan A 4 dikali 10 pangkat 4 mm kuadrat, L nya 3,5 meter, I nya 1,33 3 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4, lambda X nya 0, lambda Y nya 1. Rumusnya yang digunakan pun sama seperti pada batang sebelumnya, matriks kekakuan batang dengan koordinat lokal. Kemudian kita substitusikan komponen-komponen yang telah kita dapatkan tadi. Setelah itu, kita cari matriks transpos perpindahannya dengan rumus seperti berikut. Kemudian didapatkan matriks transpos perpindahannya. Kemudian hal selanjutnya adalah menghitung nilai kekakuan elemen struktur batang 1 dalam koordinat global dengan rumus K transpos, K aksen, dan T transpos. Sama seperti batang sebelumnya, jangan lupa untuk memberikan penomoran pada penomoran gaya batang tersebut. Dan kemudian hasilnya sebagai berikut. Matriks kekakuan struktur global didapatkan sebagai berikut. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ida Bagus Arinarayana. Di sini akan menjelaskan batang 6. Jadi diketahui A sama dengan 250 mm dikali 250 mm sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat 4 mm kuadrat. Dengan L sama dengan 4 meter, I sama dengan 1/12 dikali 250 mm dikali 250 mm pangkat 3, itu sama dengan 3,255 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Selanjutnya lambda X itu sama dengan 0, lambda Y sama dengan min 1. Selanjutnya matriks kekakuan batang dengan koordinat lokal K aksen. Jadi buat matriks K aksen itu dengan rumus seperti ini. Kemudian masukkan angka yang tadi ke dalam rumus tersebut sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya matriks transpos perpindahan.
matriks T nya sama dengan seperti ini, sehingga T transposnya menjadi sebagai berikut. Lanjut ke menghitung nilai kekakuan elemen struktur batang 1 dengan koordinat global. Rumusnya itu seperti ini. Kemudian buat matriks K dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus matriks K tersebut dengan penomoran matriks 10, 11, 12, 16, 17, 18. Selanjutnya membuat matriks kekakuan struktur global K6. Matriks K6 itu sama dengan bagi berikut. Untuk yang tidak diketahui buat 0. Selanjutnya matriks kekakuan struktur. Jadi K sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4 ditambah K5 dan ditambah K6, sehingga matriks K nya menjadi seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian lanjut menghitung DU dan QU. Jadi menghitung gaya yang diakibatkan oleh Q1 dan Q2. M1 sama dengan 850 Newton dikali 5 kuadrat per 12 meter. Jadi dapat hasil 1,771 kali 10 pangkat 3 Newton meter. Dan D1 itu didapat 2,125 kali 10 pangkat 3 Newton. Jadi akan memberikan momen sebesar negatif 1771 Newton meter pada nomor 1 dan momen positif 1771 Newton meter pada nomor 4, dan beban masing-masing negatif 2125 pada nomor 8 dan 11. Dan untuk M2 itu didapat 2,083 dikali 10 pangkat 3 Newton meter, dan D2 didapat 2,5 kali 10 pangkat 3 Newton. Jadi akan memberikan momen sebesar positif 2083 Newton meter pada nomor 7, momen negatif 2083 Newton meter pada nomor 10, dan beban masing-masing negatif 2500 Newton pada nomor 5 dan 2. Di sini diketahui nilai DK dan QK itu seperti berikut, dengan penomoran DK 3 sampai 18 dan QK 1 sampai 12. Kemudian menghitung nilai DU dan QU dengan rumus Q sama dengan K dikali D. Jadi buat matriksnya seperti ini. Dan K11 sama dengan submatriks K0, 11, 0, 11, dan K21 sama dengan submatriks K12, 17, 0, 11. Jadi matriks K11 nya itu seperti ini, dan matriks K12 nya sebagai berikut. Kemudian mencari DU dengan rumus K11 pangkat min 1 dikali QK. Didapat hasil sebagai berikut dengan penomoran 1 sampai 12, dan QU sama dengan K21 dikali DU, sehingga didapat hasilnya sebagai berikut dengan satuan seperti ini. Sehingga hasil yang didapat itu RAV sama dengan 200.500 Newton dan RAH 125.600 Newton. MA itu negatif 272.600 Newton. RFV sama dengan negatif 161.200 Newton. RFH 125.400 Newton, dan MF sama dengan negatif 273.800 Newton. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya mengenai gaya-gaya dalam pada setiap batang. Sebelum itu, adapun persamaan umum yang digunakan pada saat membuat. Kita akan mencari gaya-gaya dalam pada tiap batang tersebut, yaitu Q sama dengan K dikali T dikali D. K merupakan matriks kekakuan struktur lokal
pada elemen, dan T merupakan matriks transformasi dan D merupakan matriks perpindahan global pada tiap elemen. Nilai K, T, dan D sudah kita dapat dari penjelasan sebelumnya atau penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Langsung saja kita mencari gaya-gaya dalam pada batang 1 dengan rumus Q1 sama dengan K1 kali T1 dikali D1. Langsung kita kalikan nilai K1 yang sudah kita dapat sebelumnya dikalikan dengan T1 dan dikalikan dengan D1, maka akan mendapat hasil seperti ini. Nah, pada batang 1 itu, pada ujung awal penomorannya 13, 14, 15, dan ujung akhir 7, 8, dan 9. Nah, di sini gaya-gaya dalam pada batang sudah terlihat. Misalkan pada nomor 8 dan nomor 14 ditunjukkan pada dengan tanda panah warna biru. Ini didapatkan hasil sebesar 4,076 kali 10⁻⁷ dengan arah yang saling berlawanan. Lalu pada gaya geser atau di sumbu X-nya didapat dengan angka 7 dan angka 12. Di sini kita dapat hasil 2,791 kali 10⁻⁴. Nomor 7, nomor 13 ini merupakan gaya geser pada batang. Sedangkan untuk momen ditunjukkan pada nomor 9 didapatkan hasil sebesar 7,493 kali 10⁻⁴. Sedangkan pada momen pangkal awal nomor 15 itu kita dapat sebesar min 3,668 kali 10⁻⁴. Jika digambarkan lebih detail, maka akan seperti ini gaya geser pada batang 1 dan gaya momen pada batang 1. Langsung lanjut ke batang 2. Untuk batang 2, rumusnya yaitu Q2 sama dengan K2 dikali T2 dan dikali D2. Dengan data-data yang telah kita dapat sebelumnya, kita akan masukkan langsung dan dikalikan nilai dari K2, T2, dan D2, maka akan mendapatkan hasil sekian. Dengan batang 2 pada pangkal awal itu digunakan penomoran 7, 8, dan 9, dan pangkal akhir 1, 2, dan 3. Pada gaya geser atau sumbu X di nomor 1 dan nomor 7 didapat 5,552 kali 10⁻⁴ Newton. Sedangkan dengan momennya didapat pada nomor 3 didapat min 1,325 kali 10⁻⁵ Newton, dan pada nomor 9 didapat sebesar min 1,361 kali 10⁻⁵. Jika digambarkan secara detail, di sini diperlihatkan gaya geser pada batang 2 dan gaya momen pada batang 2. Kita akan lanjut ke batang 3 dengan rumus yang sama, yaitu Q3 sama dengan K3 dikali T3 dikali D3. Maka akan didapat nilai seperti ini. Dengan pangkal awal pada batang 3 yaitu 1, 2,
1, 2, dan 3, maaf. Lalu pada pangkal akhir yaitu 4, 5, dan 6. Jika dilihat pada nomor 2 didapat nilai gaya dalam sebesar 5,689 kali 10 pangkat 4. Pada momen angka 3 didapat 1,443 kali 10 pangkat 5. Lalu di nomor 4 didapat 0 dan 1 juga 0. Artinya tidak ada gaya. Dan pada nomor 5 didapat sebesar min 5,689 kali 10 pangkat 4, dan pada momen nomor 6 didapat 1,401 kali 10 pangkat 5 Newton. Bila dilihat secara detail, gaya geser pada batang 3 akan menjadi seperti ini, dan gaya momen pada batang 3 akan menjadi seperti ini. Kita lanjut ke batang 4 dengan rumus Q4 sama dengan K4 dikali T4 dikali D4. Dengan data yang sudah kami hitung sebelumnya, didapat hasil seperti ini. Dengan batang 4 pada pangkal awal ditunjukkan pada penomoran 7, 8, 9, dan pangkal akhir yaitu 10, 11, dan 12. Pada penomoran 7 dan penomoran 10 tidak terdapat gaya-gaya dalam atau senilai 0. Lalu pada penomoran 8 dan 8 itu didapat hasil 1,298 kali 10 pangkat 5, dan pada momen 9 didapat 3,144 dikali 10 pangkat 5. Sedangkan pada nomor 11 didapat sebesar min 1,298 kali 10 pangkat 5, dan momennya didapat sebesar 3,345 kali 10 pangkat 5. Bila dilihat pada gambar ini, terlihat bahwa gaya geser pada batang 4 didapat sebesar 5,689 kali 10 pangkat 5. Sedangkan pada gaya momennya sebesar sekian. Nah, kita lanjut ke batang 5. Pada batang 5 menggunakan rumus Q5 sama dengan K5 dikali T5 dikali D5. Maka akan didapat nilai gaya-gaya dalam sebesar sekian. Pada batang 5, ujung awal menggunakan angka 4, 5, dan 6, sedangkan ujung akhir digunakan angka 10, 11, dan 12. Pada 4 dan 11, didapat angka sebesar 3,384 kali 10 pangkat 7 dan 3,384 kali 10 pangkat 7. Jadi nilainya sama. Lalu pada penomoran 4 dan penomoran 10 didapat 3,487 kali 10 pangkat 4, dan di sini juga 3,847 kali 10 pangkat 4. Ini merupakan gaya geser pada batang 5. Jika dilihat di detailnya dapat dilihat pada gambar di sebelahnya. Lalu pada momen di nomor 6 didapat 6,101 kali 10 pangkat 4, dan pada nomor 12 didapat 6,101 kali 10 pangkat 4. Lanjut pada batang terakhir yaitu batang 6
dimana rumusnya Q6 sama dengan K6 dikali T6 dikali D6. Dengan data yang telah didapat oleh teman-teman saya sebelumnya, maka akan didapat besaran gaya-gaya dalam pada batang 6, dimana pada batang 6 ini pangkal awal penomorannya digunakan yaitu 10, 11, 12, dan pangkal akhir 16, 17, dan 18. Pada batang 6, gaya geser didapat sebesar 3,054 kali 10/4, sedangkan pada gaya momennya di angka penomoran 12 didapat sebesar 8,0212 kali 10/4, sedangkan pada penomoran 18 didapat 4,004 kali 10/4. Nah, ini merupakan diagram bidang D dan diagram bidang M yang nantinya akan dijelaskan pada sesi pengaplikasian pada SAP 2000-nya. Untuk mencari diagram D dan diagram M pada soal ini, kita menggunakan aplikasi berupa SAP 2000. Sebelum masuk ke pembahasan SAP 2000, kita akan mengulas kembali apa saja yang diperlukan atau data-data apa saja yang diperlukan pada SAP 2000 tersebut. Misalkan FC yang kita gunakan yaitu 25 MPa dan modulus elastisitas kita menggunakan 4700 kali F aksen C pangkat setengah MPa. Di sini kita mendapatkan modulus elastisitas sebesar 23.500 MPa. Lalu pada batang, tiap-tiap batangnya itu memiliki dimensi yang berbeda-beda. Misalkan seperti batang AB itu memiliki dimensi 25/25. Maksudnya itu dengan panjang 25 cm dan lebar 25 cm. Begitu dengan batang-batang lainnya seperti 20/40 yaitu dengan lebar 20 cm dan panjangnya 40 cm. Baik, kita akan masuk ke pembahasan SAP 2000-nya. Pertama kita akan buka SAP 2000, lalu klik New Model. Kita akan memilih satuannya Newton, milimeter, dan Celsius. Lalu kita akan memilih dua dimensi portal. Untuk number of base-nya kita akan masukkan nilai angka 1. Untuk height atau tinggi kita menggunakan angka 4 meter. Di sini saya tulis 4000 karena kita menggunakan satuan milimeter. Dan untuk lebarnya kita menggunakan lebar 5000. Kita klik OK. Nah, di sini saya akan menggunakan exact plane-nya saja untuk memudahkan. Karena di sini belum dimasukkan atau belum disesuaikan dengan soal kita, maka ini kita akan hapus dengan menggunakan dengan cara mengeklik CTRL-Z. Setelah itu kita klik kanan, kita akan edit grid data, kita add new system, modify show system. Di sini pada grid A kita akan menggunakan ordinate-nya 0, sedangkan grid B dengan panjang berarti 5000, dan pada Z ini merupakan ketinggian atau arah vertikal, dimana pada Z1 ordinate-nya 0,
Z2 panjang dari batang A ke batang B sebesar 4 meter, dan pada batang B ke batang C itu panjangnya 3,5 meter. Jadinya kita masukkan angka 7.500. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan menuju ke material, add new material. Kita akan pilih concrete dengan standarnya kita pakai user. Lalu untuk beban mati kita jadikan 0. Untuk modulus elastisitasnya kita tadi didapat sebesar 23.500, dan F aksen C kita menggunakan 25 MPa. Kita klik OK. Setelah material, kita akan masuk ke bagian kita akan menginput data propertiesnya. Kita klik define section properties dan kita pilih frame sectionnya. Lalu kita klik add new properties. Di sini kita akan mengatur bagian dimensi tiap kolom dan baloknya. Misalkan dimensi 25/25. Kita di sini atur 250 dan materialnya kita ubah menjadi konkret. Lalu klik OK. Kita akan buat lagi dengan data lainnya, misalkan 20/20. Kita akan lakukan hal ini terus untuk mendapatkan semua data yang kita inginkan. Setelah data tiap batang dibuat, kita klik OK. Lalu kita akan membuat kabel. Kita akan sesuaikan dengan soal kita. Di sini batang 25/25, lalu kita klik buat batang 20/20. Kita buat batang 20/40 mungkin. Lalu yang terakhir batang 20/30. Nah, setelah semua dibuat, kita akan masukkan penempatannya. Kita akan select area seperti ini, lalu klik assign, join, restrain. Kita pilih jepit, maka akan jadi seperti ini. Nah, untuk strukturnya sudah jadi. Sekarang waktunya kita akan memasukkan data pembebanan. Dimulai dari beban ini merupakan beban distribusi. Kita klik assign, join loads, frame loads, distribute. Nah, di sini
saya menggunakan angka 1 karena pada batang ini pada soal itu sebesar 100 Newton per meter. Jadi karena di sini satuannya Newton per milimeter, maka dibuat 1. Lalu kita klik OK. Kita lanjut pada batang selanjutnya. Dengan cara yang sama, assign, frame, loads, dan distribute. Di sini kita pakai angka 0,85 karena di soal sebesar 85 kN per meter. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih ini untuk menambah beban terpusatnya. Kita klik assign, join loads. Kita klik force. Untuk force-nya itu force global di X, sumbu X. Karena dia arahnya ke dalam, maka kita akan menggunakan angka minus. Di sini kita buat 100.000. Kita add to existing loads. Kita klik OK dan lakukan hal yang sama pada batang selanjutnya. Nah, setelah batang, penempatan, dan juga beban yang sudah dibuat di sub ini, kita akan analyze, set analyze option. Kita pilih plane frame, lalu kita pilih OK. Kita run analisis. Untuk modal kita akan klik do not run, lalu kita klik run now. Setelah itu akan muncul data seperti ini untuk menyimpan analisis yang kita buat. Saya akan namakan setelah seperti ini. Nah, di sini merupakan deformasi dari portal. Untuk mencari diagram D, maka kita pilih show force, kita pilih frame, kita pilih share 2/2 dengan show value, maka akan didapat seperti ini. Untuk mencari momen, maka kita pilih momen 3/3, kita klik ini ya. Mungkin segitu saja penjelasan dari kami mengenai tugas portal ini. Sekian penjelasan dari kami mengenai analisis struktur metode matriks pada struktur portal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami harap semoga video ini akan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah pengucapan atau salah-salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan video ini akan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.